pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Perundungan atau bullying kepada anak-anak di bawah umur di Samarinda kembali terjadi. Kali ini korbannya anak perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar. Tertimpa batu besar dari perbukitan, sebuah rumah di Samarinda jebol. Jelang perayaan Waisak, umat Buddha di Tarakan lepaskan burung dan ziarah makam pahlawan. Pelepasan burung ini dilakukan oleh umat Buddha Kota Tarakan jelang perayaan Waisak 2025. Mereka menyebut kegiatannya itu dengan istilah Fangsen atau kebebasan makhluk hidup. Selain itu, mereka juga melakukan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan Dwi Kora. Bagi umat Buddha, dua kegiatan ini merupakan bagian dari rasa syukur sekaligus penghormatan mendalam kepada para pahlawan yang telah berjasa membela kemerdekaan. Mereka rela berkorban demi masa depan bangsa yang kini dinikmati generasi sekarang. Itu melepas burung adalah abaya dana, perdana kebebasan, yaitu khususnya kepada burung-burung tadi telah dilepas, yang mana burung-burung menderita di sangkar kemudian dilepas, pasti burung-burung itu berbahagia. Demikian juga bagi kita, ketika nanti berbuat baik pasti penderitaan itu berkurang dan nanti akan hilang karena kebaikan itu sendiri. Begitu ya. Itu menjadi salah satu rangkaian perayaan Waisak. Ya, rangkaian dalam rangka Waisak juga dalam rangka berbuat baik, yaitu melepas burung atau fangsen. Memang kita laksanakan untuk kebersamaan, bagaimana kita merasakan kebahagiaan nuansa Waisak itu bersama-sama semua masyarakat Kalimantan Utara yang hadir. Kemudian kita juga akan mengadakan lomba mewarnai di Via Tianlai, kemudian ada lomba TikTok secara online, dan pembagian pakaian layak pakai, juga sembako di Vihara Surya Maitreya di samping PLN nanti. Puncak Waisak akan digelar pada Senin 12 Mei 2025. Perayaan tersebut digelar mulai dari pagi hingga siang hari. Bahkan beberapa vihara melakukan kegiatan peribadatan hingga malam hari. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Menteri Pertanian Republik Indonesia mencanangkan Kaltim swasembada pangan di tahun 2026. Untuk mendukung targetnya tersebut, Mentan telah menyiapkan anggaran khusus untuk Kaltim sebanyak 500 miliar rupiah. Rencana tersebut diungkap oleh Menteri Pertanian saat menggelar rapat koordinasi yang dihadiri ratusan penyuluh pertanian dari berbagai daerah di Kaltim. Dari dana yang dicanangkan tersebut, Kaltim tak lagi membeli beras ke daerah lain, tetapi menjadi pemasok beras untuk daerah lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pertanian akan mengambil beberapa langkah mulai dari percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah, mengatasi permasalahan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Kita target paling lambat tahun depan Kalimantan Timur tidak lagi mengambil beras dari tempat lain, tapi akan memberi beras ke tempat lain. Amin. Kabupaten tetangga. Kami siapkan anggaran minimal 500 miliar untuk mencapai swasembada pangan Kalimantan Timur. Langkah-langkahnya apa yang dilakukan, Pak? Langkah-langkahnya adalah pertama oplah kita percepat, cetak sawah percepat, pupuk kita amankan harus cukup, irigasi kita perbaiki.
insya Allah akan menjaga suasembada pangan Kalimantan Timur. Agar target yang dicanangkan tersebut tercapai, para petani dan penyuluhnya harus bekerja keras. Salah satunya mengatasi menyusutnya areal persawahan karena perambahan atau hal lain. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Atlet panjat tebing kategori junior ini berupaya untuk menaklukkan dinding tebing buatan. Meski begitu, upaya tidak membuahkan hasil membuatnya tak kuasa menahan sedih. Pada lomba yang digelar di halaman parkir gedung BSCC Dom Balikpapan pada Sabtu sore ini berlangsung seru. Dari catatan panitia, terdapat 94 atlet dari 10 kabupaten dan kota Sekaltim yang turut meramaikan lomba tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Yang kedua kalinya jadi tuan rumah ini. Jadi alhamdulillah kita berjalan dengan baik, dengan lancar, insya Allah sampai selesai. Dan terus terang aja kami selalu terbuka apabila ditunjuk menjadi tuan rumah berikut-berikutnya. Dan tentunya kita akan perlahan melengkapi peralatan-peralatan yang ada. Kita akan pelan-pelan lengkapi agar Balikpapan menjadi tuan rumah untuk kedepannya terus-menerus kalau bisa. Salah satu pemenang kategori Speed Junior, Egy Putra Hardani mengaku untuk mengikuti lomba ini, ia harus mempersiapkan diri selama 3 bulan. Ia sendiri telah menggeluti olahraga panjat tebing sejak usia 10 tahun. Untuk saya persiapan dari latihan kemarin untuk kejurda ini 3 bulan. Persiapan latihan saya ya. Oke, ini kalau boleh tahu dari FPTI mana? Dari FPT Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Kenapa pilih olahraga panjat tebing sih? Karena saya dari kecil sudah diikutkan dari umur 10 tahun ikut panjat tebing ya. Dari sisi keluarga sendiri ada nggak yang berprofesi di Tidak ada. Nggak ada, jadi baru sendiri nih. Ya, baru sendiri. Pengalamannya gimana nih? Pengalamannya sangat senang sekali ikut bisa perlombaan panjat tebing ini. Kejurprov panjat tebing ini berlangsung selama 7 hari, mulai dari 7 Mei hingga 13 Mei 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.